cowok sama. Ini yang paling penting poinnya ya. Kalau kakak sukanya jajan, jujur aja sama cewek kakak. Kalau cewek kakak nerima, ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Karena cewek tuh emang ada yang nerima. Cuman Kis aja kali yang nggak nerima. Kalau Kis tuh nggak nerima, Kak. Kis nggak mau berkomitmen sama orang yang nggak setia. Kalau memang kita mau sama-sama nggak setia, nggak usah komitmen. Sama-sama main-main aja. Susah Kis jelasin sama nggak paham-paham gini loh. Kakak, kalau jadi cowok tuh harus jujur. Gini maksud Kis. Kalau kakak adalah cowok yang siap untuk setia dan bertanggung jawab dengan satu, lakukan. Pilihlah wanita yang juga suka dengan kesetiaan dan kejujuran yang cukup dengan satu. Dan jujur dari awal. Jadi yang cewek jujur, yang cowok jujur. Jadi sama-sama punya satu. Komitmen setia lahir batin gitu. Paham gak sih? Tapi kalau kakak adalah cowok, kayaknya aku nih gak suka deh kalau cuma satu nggak puas deh, aku tuh pengen ganti-ganti gitu. Aku juga nggak suka kalau misalnya, oh kita sama-sama orang yang suka main-main. Ya udah, menurut Kis tuh nggak ada yang salah atau benar di sini, karena Kis bukan siapa-siapa, kita sama-sama manusia loh. Kita cuman berhak memilih apa sih sebenarnya. Ya ayo, kenapa kebanyakan orang tuh nggak jujur sama dirinya, Kis? Paham? Iya gini loh, kebanyakan yang perempuan ingin kesetiaan dan kejujuran dan komitmen seumur hidup satu. Yang laki-laki ternyata bohong. Dia bilang, iya sayang, aku ingin hanya kamu seumur hidupku, satu-satunya yang aku cintai. Tidak ada yang lain yang membuat aku cinta selain kamu. Tahu-tahu pas dijalanin, ternyata cowoknya baru jujur, baru terlihat. Cukup satu. Yang cowok ini ternyata awal jujur. Kalau dari awal dia jujur, dia pasti dapat perempuan yang sesuai sama dia. Karena kejujuran itu yang membuka celah dan peluang untuk kita mendapatkan seperti yang kita mau. Ketika kita bohong dari awal, kita akan mendapatkan yang beda. Konteksnya tuh tujuan kita jadi lain. Yang perempuan ingin kesetiaan, kejujuran, komitmen, tanggung jawab. Yang laki-lakinya ingin main-main, jalannya kan jadi lain. Hancur di sana. Coba kalau dari awal nih yang cowok bilang, aku nih cowok yang cuma pengen main-main doang. Aku tuh suka ganti-ganti. Ya nggak masalah, pasti ceweknya akan dengar nih. Oh iya, kalau dia cowok yang main-main, tergantung ini ceweknya sukanya apa. Kalau dia juga suka main-main, pasti nggak masalah bagi dia. Pastikan itu. Hidup sejujur itu, sesimpel itu, segampang itu sebenarnya. Jujur sama diri sendiri. Kita tuh maunya apa sih? Kebanyakan orang tuh karena nggak berani jujur itu. Itulah jadi masalahnya. Kenapa nggak jujur dari awal? Kalau memang pengen main-main kan bisa, tinggal transaksi aja. Simple. Cari yang mau bertransaksi. Ada harganya, berapa budget kamu? Berapa budgetmu? Kalau budgetmu segini dapat yang spesifikasi ini, budgetmu segini dapat ini. Simple kan? Jujur juga kalau nggak kuat iman tetap berpisah ya. Emang kejujuran menjamin perpisahan atau pertahanan hubungan? Enggak. Itu cuma salah satu. Kan selain jujur banyak hal yang lain. Kejujuran, kesetiaan, komitmen, tanggung jawab, berhikmat, bijaksana. Banyak di dalamnya. Itu semua pondasinya dari mana? Ya memang dari iman kita. Kak. Kejujuran aja semua belum tentu bisa. Apalagi gaya-gayaan bicara iman. Emang kita siapa ini? Kita aja makhluk berdosa nih gaya-gaya kakak bicara iman. Jujur aja belum tentu, Kak. Jujur nih adalah pondasi terendah. Dan itu tuh jarang orang punya. Kebanyakan orang bohong untuk mendapatkan yang dia mau. Yang penting aku dapat dulu lah cewek ini. Masalah urusan belakangan ada masalah terserah lah. Nanti aku diam-diam aja cari cewek lain. Kalau aku emang gak puas sama satu cewek. Gitu kan cowok. Ngapain saling membohongin? Kalau mau transaksi. Ada duit kan? Hajar, gas. Mampu kan? Hajar.
habiskan semua yang dipunya. Yang penting puas, penting senang. Senang-senang sesaat. Nggak apa-apa. Karena ada duitnya. Orang mampu mah bebas. Kalau orang yang nggak mampu, ya silahkan cari cara lain yang gratisan. Rayu aja perempuan gadis-gadis yang muda itu, yang paling paling kecil umurnya, masih anak SMA, anak SMP, kan gampang tinggal bilang, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu cantik bidadariku, langsung dapat tuh, pasti. Karena banyak orang polos di dunia ini, ya kan? Yang nggak punya modal gitu modalnya, apalagi modal orang kan modalnya beda-beda. Ada yang nggak punya duit, jadi modalnya kata-kata manis lah. Aku akan selalu menjagamu, mencintaimu seumur hidupku. Dapat dia. Ada yang modalnya duit. Dapat yang sesuai dengan duitnya. Budget berapa? Dapat segini. Maunya nikah? Dapat. Asal jujur dari awal. Maunya apa? Kebanyakan itu karena kepentingan diri sendiri, ego, bohongin orang. Yang penting dapetin yang dimau. Ada malah orang nih membohongi tentang segala pekerjaannya. Itu lebih gila lagi kurasa. Kalian jadi cowok bisa gak sih? Nggak usah. Segala bilang, aku ini begini, aku ini begitu. Demi dapatin cewek yang dimau. Nanti kan lama-lama kebongkar juga. Ini kisah nyata ya. Ada cowok. Dia ini sudah punya istri. Tapi dia ngakunya tuh gak punya istri. Sampai akhirnya dia menikah sama cewek. Ceweknya tuh masih gak tahu kalau dia punya istri. Kalian bayangin gimana nih kisah hidup ini. Ceweknya ini kan polos banget. Dinikahin sama cowok ini. Pas sudah nikah berapa bulan baru tahu ini cowok ternyata punya istri. Cerai. Jadi janda gara-gara ditipu. Kalian bayangin. Makanya kadang orang ini suka ngejudge. Dasar janda. Murahan. Mudah banget ninggalin suami. Hehe. Kan kita gak tahu cerita di baliknya. Janda tuh macam-macam tahu. Macam-macam. Itu salah satunya tuh. Dia janda gara-gara ditipu. Dibilang cowoknya nih adalah cowok jomblo. Dia membohongi KTP. Kan macam-macam orang zaman sekarang. Dia nggak bilang kalau dia udah punya istri, woy. Dan dia nikah lagi. Dan ceweknya tuh mau menikah karena dia percaya bahwa ini cowok tuh nggak punya istri. Pas sudah nikah baru tahu ternyata punya istri. Dia nggak terima ini cewek, akhirnya jadi janda. Baru nikah 2 atau 3 bulan gitu. Jadi kita nggak bisa menghakimi orang sepihak, teman-teman. Itu udah kisah nyata yang sangat banyak. Ini baru satu kisah. Dia janda gara-gara ditipu itu. Padahal orangnya cantik, pekerja keras. Sekalinya patah hati, hancur. Sampai karirnya pun beberapa lama dia kan mandek tuh. Sekarang baru bangkit lagi. Syukurlah Tuhan baik sama dia. Bener. Jangan main-main. Tapi kan namanya orang manusia ini susah dibilangin. Tapi kita harap kita nih belajar untuk lebih jujur aja teman-teman. Untuk apa sih bohong kayak gitu? Udahlah, sudahilah kebohongan itu ya. Jujurlah sama diri sendiri. Kalau memang punya istri, bilang punya istri. Kalau punya anak, bilang punya anak. Ya, jangan deketin cewek cuman demi kamu dapetin itu cewek sampai kamu bilang kamu nggak punya istri, nggak punya anak. Sampai nih gadis. Cewek itu gadis yang dinikahi. Kasihan kali dia sampai jadi janda gara-gara ditipu. Gadis dia. Astaga. Mending kalau cowoknya kaya. Sudah cowoknya pas-pasan. Kalian bayangin lah. Mungkin kalau kaya mungkin ceweknya masih mikir. Ya aku istri kedua, dia kaya. Mungkin bisa jadi pertimbangan. Mungkin. Tiap hari aku dikasih 1 miliar. Ya nggak apa-apa lah dulu. Nggak apa-apa deh aku jadi istri kedua. Mungkin gitu mikirnya kan. Ini kan cowoknya udah pas-pasan. Tahu-tahu dia dibohongin. Double-double sakitnya woy. Ternyata itu suami orang. Iya pas-pasan cowoknya. Nggak ada modal. Tapi ceweknya cinta mati dia. Karena kata-kata manis tadi. Tahu-tahu pas udah nikah. Udah ada istrinya. Udahlah. Malu dia. Padahal yang harusnya malu laki-lakinya kan. Tapi tahu nggak? Yang jadi dipermalukan yang cewek. Kasian tahu. Yang ceweknya dipermalukan. Dibilang bodoh lah. Dibilang ini ceweknya itu. Banyak pemain justru cewek. Kis nggak bilang ini semua pemain cowok ya. Cewek juga banyak. Jangan main-main. Contoh yang kemarin Kis ceritain. Yang orang live streaming tapi bukan di Bigo. Official host juga tapi di aplikasi lain. Yang menipu driver ojol, driver Grab. Yang dia bilang,
Kalau misalnya driver Grabnya nge-support dia, nanti dia mau ketemu yang orang Jakarta. Tahu-tahu pas sudah disupport habis duit cowoknya, pas driver Grabnya bilang, aku udah nggak bisa top up lagi. Aku kan kamu janji mau ketemu kalau aku udah nge-support kamu selama ini gitu. 6 bulan dia nge-support, habis itu nggak mau ketemu, ceweknya malah diblokir cowoknya itu. Nah, itu contoh kan. Cewek juga bisa jahat, ada. Jadi kita jangan lihat gender. Kejahatan itu bisa antara pria dan wanita. Kejujuran itu memang mahal sekarang. Benar. Kis ini ada pernah bicara dengan salah satu owner yang punya salah satu bengkel mobil di Palangkaraya. Jadi si owner ini bicara, kata dia kayak gini. Zaman sekarang sangat mudah cari orang cerdas, kata dia. Kan dia punya usaha bisnis banyak ya. Salah satunya bengkel mobil ini. Tapi saya nggak tahu kenapa belakangan ini semakin kerasa, katanya. Tahu nggak, dalam bulan ini saya sudah memecat berapa orang? 4 orang. 4 orang kasir yang sudah dia ganti dalam 1 bulan. Kadang keuangan. Kan kasir itu uang kan? Itu paling bahaya kan? Nah, kata dia gini, zaman sekarang mencari orang cerdas itu gampang. Mencari orang jujur itu seperti mencari berlian di tumpukan jerami. Itu ibarat pepatah zaman dulu. Susah banget. Mencari orang, nyari 10 orang pintar mudah. 1 orang jujur susah. Itu kata-kata orang kaya ini tadi. Jadi dia ini kan punya bisnis. Salah satunya bisnisnya tuh apa? Bengkel mobil gitu. Nah dia bilang dalam 1 bulan dia mecat 4 orang kasir wanita. Wanita. Yang dia pikir kalau dia mempekerjakan wanita itu akan jujur. Kalau wanita ini pasti berkah gitu. Ya kan menurut dia. Karena dia menganggap bahwa perempuan pasti kan keibuan, berhati lembut, bisa dipercaya, bijaksana gitu dalam pikiran dia. 4 wanita kasir sudah dipecat sama dia. Karena apa? Karena dia sendiri sebagai owner yang ngecek kejujuran. Kalau sudah masalah uang tuh bisa diambil, dicuntan sama orang. Jangan lihat nominal. Itu sudah bahaya. Masalah uang sekecil apapun itu bahaya banget. Kita nggak bisa lagi mempercayakan orang kalau sudah dia berani mengambil uang. Itu bahaya. Karena itu memang benar fakta. Kis pernah soalnya diuji dalam hidup Kis tuh 1 kali seumur hidup dan tidak akan pernah lupa. Itu yang membuat Kis tuh langsung kena mental. Kis waktu itu masih SMP teman-teman. Jadi Kis tuh punya pekerjaan di rumah tuh tanggung jawab dikasih orang tua, nyapu sama ngepel harus tiap hari. Di hari itu Kis bingung. Saat Kis menyapu kok ada uang 50.000. Sebelumnya nggak pernah. Ibu Kis tuh tipe orang yang kalau nyimpan uang tuh hati-hati. Nggak mungkin tiba-tiba ada uang 50.000. Ya, tapi karena Kis masih SMP, otak Kis belum terlalu dewasa. Ada uang 50.000, kalian tahu? Kis ambil, Kis simpan di bawah lemari, Kis masukkan di bawah baju Kis. Karena Kis melihat 50.000 tuh kayak uang 5 juta gitu. Di masa itu banyak. Dan Kis gemetaran, keringat dingin di hari itu sampai demam. Gara-gara Kis menyimpan uang itu di bawah baju di lemari Kis. Dan Kis tidak berani membelanjakan uang itu. Ibu Kis datang dan bilang, "Nak, kan kamu bersih rumah. Kamu ada lihat nggak nak uang 50.000 mamah di sini?" Itu langsung Kis gemetaran, keringat dingin dan langsung jujur di hari itu juga. Ku bilang sama mamaku, "Maaf mah, ku masukkan tadi ada tuh di lemari, ku di bawah baju." 1 kali itu seumur hidupku. Ini pelajaran nak. Jangan pernah, apalagi yang berhubungan dengan uang. Ini pelajaran. Kamu ngerasa kan gimana rasanya kamu ketika kamu mengambil itu tadi dan menyimpan itu? Gak enak mah, gak tenang. Itu pelajaran. Orang tua kita yang mengajarkan dan mendidik. Dan kita harus ingat pelajaran itu. Dari situ Kis gak berani kalau udah berhubungan dengan uang. Keringat dingin, ngucur dan badan langsung demam tinggi. Ibu kita kan tahu karakter anaknya. Kok tiba-tiba anaknya demam tinggi di hari itu? Kok langsung keringat dingin? Kan ibu kita yang nyimpan itu uang. Kis gak berani belanjain uang itu. Sangat tidak berani. Karena Kis sangat merasa bersalah ketika Kis simpan itu di bawah baju, di lipatan baju. Rasanya tuh di hari itu tuh gak tenang, pikir macem-macem. Ibu Kis langsung nanya, "Nak, ada lihat uang 50.000? Ada mah." Langsung Kis jujur karena Kis ngerasa